Rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, saat ini kami didampingi Dr. Nathanael dari Psikologi Forensik. Kita akan memberikan update ataupun perkembangan proses penyelidikan terkait dengan meninggalnya atau ditemukannya 4 jenazah di perumahan Kalidres. Rekan-rekan sekalian, perlu sebelum kami mulai rilis ini, untuk menghindari adanya misinformasi dan disinformasi, kami perlu adanya press release yang sifatnya adalah belum merupakan suatu. Jadi sifatnya perkembangan. Jadi tolong rekan-rekan sekalian, jangan terjadi lagi misinformasi lagi. Ini belum merupakan suatu kesimpulan, tapi perkembangan proses penyelidikan yang tetap intensif kami laksanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam proses penyelidikan ini kami menggunakan metode scientific crime investigation serta interkolaborasi profesi. Kami didampingi dari berbagai ahli. Yang pertama dari melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik yang melaksanakan otopsi psikologi. Salah satunya beliau yang hadir di sini. Dan juga kami melibatkan kedokteran forensik dan laboratorium forensik serta digital forensik. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami akan sampaikan perkembangan penyelidikan, di mana dari salah satu metode penyelidikan kami yang bersinergi satu sama lain, di mana dari proses digital forensik kami temukan fakta bahwa para penghuni rumah ini sangat jarang berkomunikasi dengan pihak luar. Ini sangat jarang. Namun dari hasil penyelidikan kami menemukan beberapa pihak yang dihubungi oleh korban ini, dan kemudian kami tindak lanjuti dengan penyelidikan konvensional, penyelidikan deduktif, keterangan saksi yang kami peroleh dari hasil proses digital ini. Kami menemukan beberapa petunjuk penting terkait dengan proses itu. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, dari salah satu komunikasi, ternyata yang bersangkutan pernah menghubungi salah satu nomor ini terkait dengan penjualan barang-barang yang ada di rumah. Apakah itu mobil, kendaraan, kemudian penjualan AC, kulkas, blender, TV. Nah, ini sudah kita dapatkan siapa yang membeli, berapa dijual, dan sebagainya. Jadi praduga awal yang menyatakan bahwa ada pencurian mobil, terus barang-barang yang ada di rumah, sementara bisa kita patahkan. Ini yang pertama. Namun ada satu pihak yang ini bisa mengungkap lebih spesifik lagi terkait dengan kasus ini, di mana salah satu nomor ini kemudian kita selusuri, kita ambil keterangan saksi, akhirnya kita memperoleh 3 orang saksi penting dalam proses penyelidikan kami. Ternyata satu orang ini adalah mediator jual beli rumah. Saksi, salah satu saksi, kami tidak sebutkan namanya. Kemudian dia mengajak rekannya, sama-sama mediator penjualan rumah. Nah, saat itu salah satu penghuni ataupun yang meninggal di rumah tersebut atas nama almarhum Budianto ini menghubungi secara proaktif terhadap saksi ini untuk menjual rumah tersebut. Ada hal yang sangat tidak lazim di sini,
pada saat ditemui mediator ini langsung menyerahkan sertifikat asli. Kemudian karena waktu itu sempat putus asa, tidak ketemu siapa pembelinya karena akan dijual seharga 1,2 miliar. Akhirnya dikembalikan sertifikat itu kepada almarhum Budianto, ini tetap ditolak, suruh pegang lagi. Nah, pada tanggal 13 Mei rekan-rekan sekalian, ternyata mediator ini bertemu dengan salah satu pegawai koperasi simpan pinjam. Oleh karenanya diniatkan untuk digadaikan sertifikat rumah ini. Nah, pada saat itu pegawai koperasi simpan pinjam ini tertarik mengingat lokasi perumahan ini memiliki NJOP yang tinggi. Sedangkan pembayaran untuk simpan pinjam itu maksimal 50% dari NJOP, baik rumah maupun tanah. Nah, pada saat 5 orang datang di seputaran rumah, ya, 2 mediator, 1 dari petugas ataupun pegawai koperasi simpan pinjam ini datang ke depan rumah, kemudian sama-sama masuk ke dalam rumah yang menjadi TKP ini. Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto. Begitu membuka gerbang, langsung terasa bau busuk yang luar biasa pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini adalah got yang lupa dibersihkan. Kemudian masuk ke dalam rumah, ya kan? Kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya, ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Mah Reni, Nyonya Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai koperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk lagi. Di mana ibunya? Ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama Dian yang turut meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa pengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Di tanggal 13 Mei. Kemudian langsung keluar, yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan proses gadai ini, pinjam uang ini, ya. Langsung mengajak 2 saksi yang lain segera keluar. Pada saat keluar, kami ketemu saksi yang lain yang kita ambil keterangan, sudah kita ambil keterangan juga. Menyatakan sama bahwa sempat teriak Allahu Akbar dan salah satu saksi ini dikejar oleh Budianto. Tolong Pak, jangan sampai dilaporkan ke polisi, jangan dilaporkan pihak RT ataupun warga sini. Tolong. Dan ternyata memang tidak dilaporkan. Ini yang kami sesalkan. Seharusnya kita semua sebagai warga masyarakat tidak boleh permisif. Ada seperti ini agar dilaporkan. Dan timeline ini kami cocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain di seputaran TKP menyatakan memang ini cocok terhadap waktunya. Dan kami meminta bukti pada tanggal 13 Mei, mana kalau memang saudara pernah datang ke rumah pada tanggal 13 Mei, ditunjukkanlah metadatanya tercatat tanggal 13 Mei. Nah, saya juga sampaikan pada saat di dalam kamar, tadi saya lupa menyampaikan,
pada saat pegawai koperasi simpan pinjam ini menyatakan bahwa ini sudah menjadi mayat, jawaban daripada dia, ibu saya ini masih hidup. Tiap hari masih saya berikan minum susu. Kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semua. Ya. Jadi ini petunjuk pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, hasil digital forensik ini kami ketemukan bahwa di dalam rumah itu hanya ada 2 HP. Dan ini digunakan oleh keempat korban. 1 HP digunakan oleh masing-masing 2 orang. Dan kami lihat di sini ternyata di sini ada aplikasi Peduli Lindungi atas nama masing-masing 2 orang. Ini. Kemudian kami temukan komunikasi satu arah dari 1 HP ke HP yang lain. Ini banyak sekali kata-katanya berisi tentang emosi yang bersifat negatif yang saat ini sedang didalami oleh pihak psikologi forensik melaksanakan otopsi psikologi baik terhadap fenomena yang terjadi di dalam kamar tadi maupun yang ada di HP ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami juga perlu jelaskan bahwa dari hasil olah TKP kami yang melibatkan juga laboratorium forensik Polri, di mana tugasnya salah satunya adalah mencari jejak-jejak, termasuk mencari DNA, apakah ada pihak luar yang masuk ke dalam TKP. Hasil olah TKP kemarin ternyata tidak ditemukan jejak-jejak yang lain di luar daripada 4 penghuni. Tidak ditemukan bercak-bercak darah, termasuk di lantai 2. Kemudian semua pintu pada saat pertama kali masuk dan juga keterangan saksi itu dikunci dari dalam gerbang, termasuk di dalam kamar yang paling depan itu berisi Nyonya Reni dan dia itu dalam satu kamar, ibu dan anak dalam satu kamar, dan ini dikunci dari dalam. Kemudian kita lihat bagaimana kami sampai jelaskan tadi, ternyata barang-barang ini bukan dicuri tetapi dijual. Oleh karenanya sekali lagi ini belum merupakan suatu kesimpulan bahwa motif terjadinya pencurian dan perampokan, sementara ini sangat kecil kemungkinan. Itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari kejadian ini kita harus memetik pelajaran bahwa kita tidak boleh perbisik. Yang kedua, pelajaran buat kita apabila ada TKP seperti ini, tolong diperhatikan rekan-rekan sekalian, ternyata ini TKP sudah kurang steril. Mengapa kurang steril? Karena yang pertama masuk adalah warga, memang niatnya membantu, langsung disiram kopi, sehingga ini sedikit mengganggu proses penyelidikan kami, baik itu kedokteran forensik maupun yang lain, karena yakin misalnya 2 orang yang masuk, muncullah 2 DNA yang lain. Nah, ini agak mengacau. Mungkin dari kedokteran forensik juga kemarin kami lihat ini sedikit mengganggu, karena banyaknya kopi yang disebar dan mengganggu proses kedokteran forensik. Ini dari saya, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, ini tim kedokteran forensik sampai sekarang masih terus meneliti, sehingga tidak bisa hadir di sini. Termasuk laboratorium forensik untuk menentukan sebab kematian, sedangkan rekan-rekan dari psikologi forensik nanti akan mencari latar belakang, kejiwaan dan sebagainya, otopsi psikologi secara komprehensif untuk meneliti kira-kira apa motifnya. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi ini belum final, belum kesimpulan, masih banyak teka-teki yang harus kami pecahkan.
tapi setidaknya bisa memberikan gambaran pada rekan-rekan sekalian tentang kemajuan proses penyelidikan kami. Saya kira demikian. Mungkin nanti dari Dr. Nathanael ya, dari psikologi forensik juga akan menjelaskan proses daripada penelitian yang selama ini sudah dilaksanakan.